Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's it going today? Hope you are doing well. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sudah like and subscribe video channel kita, mudah-mudahan didoakan mendapatkan selalu keberkahan, sukses dalam segala hal, ya, terutama dalam dunia akademik dan karir. We're gonna brief the time. Everyone, this occasion we are going to talk about very interesting grammar pattern. We are going to talk about comparative versus superlative adjective. Yeah. What are comparative and superlative adjective? I do believe that you have ever heard and you have ever learned how can we make the forms of comparative and superlative adjectives. Ya, kalau kita bicara komparatif dan superlatif, tentu alatnya adalah adjektif, kata sifat. Ya. Seperti apa sih bentuk komparatif dan superlatif itu? Kita akan coba bahas. Check this out. The first one, we're gonna talk about what is comparative. Jadi dalam kesempatan ini kita akan coba bicara apa itu komparatif, apa itu superlatif, dan apa sih perbedaan komparatif dan superlatif. Ya, jadi tiga hal itu nanti kita akan jadi pembahasan dalam kesempatan ini. Comparative is normally used if you want to compare two things. Biasanya komparatif digunakan untuk membedakan dua hal, atau juga bisa lebih sih. Tapi biasanya membandingkan dua hal, atau membandingkan orang dan lainnya. When we compare using short words, one or two syllables. One more time, saya coba ulangi lagi. When we compare using short words, one or two syllables, to satu atau dua suara, we add er plus than at the end of adjective. Nah, ini rumus yang pertama, teman-teman, dalam bentuk komparatif. Ya, rumus pertama untuk membandingkan dua hal, ya, menggunakan adjektif atau comparative adjective, kita gunakan rumus er plus than. Seperti apa? Kita lihat contohnya. He's taller than me. Dia lebih tinggi daripada saya. He is taller than me. Which one adjective here? Mana bentuk adjektifnya di sini? Nah, ini adalah bentuk adjektif. Diikuti dengan er dan diikuti dengan than. Ini disebut dengan comparative words. Ya, wajib kita gunakan karena than ini bermakna daripada dan selalu ada dalam bentuk komparatif. Karena fungsinya untuk membandingkan satu hal dengan yang lain, suatu benda dengan benda yang lain. My car is cheaper than your car. Ini adalah bentuk adjektifnya, diikuti dengan er dan diikuti dengan kata komparatif atau comparative word than. Jadi teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman menggunakan bentuk adjektif one or two syllables, satu atau dua suara, seperti tall, satu suara, taller, kita gunakan er, kemudian cheap, cheaper. Jadi satu suara ya, cheap, cheaper. Kita gunakan er plus than. Nah, itu rumus yang pertama. Oke, bagaimana dengan rumus yang kedua dalam bentuk komparatif adjektif? When we compare two things or people using long words, three or more syllables, we add more plus adjective plus than. Nah, ini teman-teman rumus yang kedua. Jika teman-teman ingin membandingkan dua hal, ya, dalam bentuk komparatif adjektif, ya, yang penting teman-teman jangan membandingkan dia dan dirinya. Ya. Oke. Jadi kita gunakan rumus more plus adjective plus than. Kita lihat contoh di sini. Maria is more beautiful than Jennifer. Nah, ini kita membandingkan satu cewek dengan cewek yang lain. Maria is more beautiful than Jennifer. Which one adjective forms here? Mana bentuk adjektifnya di sini? Beautiful.
Nah, ini yang kita sebut long words. Atau dengan kata lain, 3 or more syllables. 3 atau lebih suara, 3 atau lebih suara. 3 lebih dari 3 suara. Sorry. 3 atau lebih dari 3 suara ya. More syllables. Maria is more beautiful. Nah, ini adjektifnya kita gunakan than. Jadi kita gunakan than. Nah, ini more plus adjective plus than. Kalimat kedua, this book is more interesting than that book. This book is more interesting. Ini lebih dari satu suara ya teman-teman. Sama seperti kalimat sebelumnya. Beautiful 3 suara. Interesting ada berapa suara atau beberapa syllables. Interesting 4 syllables ya. This book is more interesting. Interesting than that book. Ya. Jadi kalau teman-teman gunakan bentuk kata sifat yang lebih dari satu suara, ya, 3 atau lebih, gitu. Kita gunakan rumus yang kedua, more plus adjective plus than. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, ya. There is one thing that you have to remember here. I'd like to highlight. We've got irregular word change. Kita punya ada satu special word, ada special adjective. Ada special adjective yang dia lain dengan yang lain. Nah, seperti contoh, good. Bentuk komparatifnya better, ya, tapi bukan biskuit teman-teman. Bad, worse, far, further, little, less, more, and much. Nah, ini irregular word change. Baik, kita coba ambil satu contoh buat latihan. Write sentences using the words below. Kita katakan expensive ya teman-teman. Kita buat contoh kalimatnya. Mobil saya lebih mahal dibandingkan mobilnya atau mobil dia. My car is more expensive. Nah, ya, my car is more expensive than yours. Why do we have to use more and than here? Kenapa kita gunakan bentuk rumus yang kedua, more and than? Nah, betul, karena jawabannya adalah expensive. More syllables. Ya, banyak suara di sini. Ada 3 suara. Expensive. Ya, 3 suara. Kita gunakan rumus yang kedua. Ya. Oke. Bagaimana dengan yang superlatif? Nah, teman-teman kita masuk yang poin yang kedua. If you want to express the highest degree of things among other things or people, etc., you use the superlative. Kalau kita mau bandingkan atau mengungkapkan satu hal yang memang kedudukannya lebih tinggi, paling tinggi, ya, bukan lebih tinggi, tapi paling tinggi dibandingkan yang lain, kita gunakan superlatif, ya. Jadi kalau kita bicara superlatif, ya namanya super, berarti paling, yang paling. Ya. When using short word, 1 syllables, we add the plus adjective plus est. Nah, rumus yang pertama untuk kita buat bentuk superlatif, teman-teman, adalah kita gunakan artikel the, ya. Perlu kita gunakan artikel the, kemudian diikuti dengan adjective plus est. Contoh, red car is the fastest of all, atau red car is the fastest in the group. Mobil yang berwarna merah ini paling cepat dibandingkan mobil yang lain. Ya. Ini mobil modern, ini mobil old version ya. Jelas lah ini lebih cepat, ya. Paling cepat gitu. Dinosaurus is the tallest. Dinosaurus creature, makhluk yang paling tinggi dulu ya, pada zaman purbakala. Dinosaur is the tallest. Eiffel Tower is the tallest around the world. Menara Eiffel adalah paling tinggi di seluruh dunia. Nah, itu salah satu contohnya. Kita gunakan superlatif ya. Oke, bagaimana dengan long words? When using long words, 3 or more syllables, kita kalau gunakan kata sifat yang lebih dari satu suara, ya, kita gunakan rumus kedua, the most plus adjective. Ya, teman-teman ingat, ini kita rumus yang kedua adalah the most plus adjective dalam superlative forms. Contoh, he is the most intelligent student in the class. Dia adalah siswa yang paling pintar di dalam kelas. Paling itu tidak ada bandingannya ya. She is the most beautiful girl in the world. Nah,
ini kalau orang sedang jatuh cinta, dia akan mengungkapkan, you are the most beautiful girl in my life. Itu gembel ya. Gombal ya. Irregular word change. Tadi juga perlu ada satu hal yang saya ingin teman-teman ingat. Dalam bentuk superlatif itu ada special adjective ya. Kita sebut dengan irregular words dalam superlatif adjective ya. Di antaranya good itu best ya. Superlatifnya adalah best, bad jadi worst, further, little, least. Kita ambil satu contoh kata di sini, kita buat satu kalimat ya. Important. Kita ambil satu contoh important. Kamu adalah yang terpenting dalam hidupku. Gimana dalam bahasa Inggrisnya? How can you translate into English? Yes, you are the most important in my life. Yeah. Tolong dicatat ya. Buat doi-doi teman-teman. Okay. You are the most important in my life. In my life. The most important. Kenapa kita gunakan the most? Betul sekali, karena di sini adjektifnya lebih dari satu suara ya. Banyak suara. Important. Important. The most important. Jadi kita gunakan rumus yang kedua ya. Oke. Rumus yang pertama kita gunakan EST. Ingat, rumus yang pertama kita gunakan EST. The plus adjective plus EST. Oke, nanti kita akan coba simpulkan di akhir ya, teman-teman. Nah, ini short adjective. Number of syllables ada 1 seperti short, shorter, superlatifnya shortest, high, higher, highest, the highest, cold, colder, the coldest, simple, simpler, and the simplest, clever, cleverer, and the cleverest. Nah, ini short adjective. Ini contoh dari long adjective ya, number of syllablesnya lebih dari 1 ya teman-teman. Interesting, tadi saya sampaikan ada 4 suara. Interesting, more interesting, most interesting. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Expensive, more expensive, most expensive. Dangerous, more dangerous, and most dangerous. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Jika kita gunakan comparative adjective, ya, bisa ada 2 rumus yang kita gunakan. There are 2 forms that probably we can use to express comparative adjective. The first one, yang pertama, kita gunakan adjective plus er. Dengan catatan, teman-teman ingat, adjektifnya atau kata sifatnya harus 1 suara atau 2 suara ya. Tapi kalau yang lebih dari 1 suara, ya, more syllables, kita gunakan rumus yang kedua, more plus adjective. Ya, ingat, more plus adjective. Nah, untuk mengungkapkan bentuk superlatif adjektif, rumus yang pertama adalah adjektif plus est. Dengan catatan, ya, adjektifnya 1 syllable, satu suara. Nah, sementara kalau lebih dari 2 suara atau banyak suara, kita gunakan the, artikel the, ya. Sekali lagi, artikel the diikuti dengan most plus adjective. Seperti the most powerful, the most beautiful, the most colorful, dan lain-lain. I think that's it for today. Thank you very much for your attention. Don't forget, please like and subscribe this channel. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar bahasa Inggris dengan mudah. Insya Allah, mudah-mudahan tetap semangat ya, dan sekali lagi teman-teman yang sudah like and subscribe, saya doakan mudah-mudahan bisa sukses selalu dalam segala halnya ya. Terima kasih banyak, thank you very much, see you again in the next video.